dari Bisnis Perjalanan Wisata Universitas Gadjah Mada. Ini teman saya ada Adena, ada Maya, juga ada Keisha. Nah, jadi ini nih kita ada tugas untuk tugas akhir mata kuliah kesenian, yang dimana kita disuruh untuk mewawancara seniman untuk ditanyai terkait pengalaman sebagai seniman itu. Nah, mungkin boleh langsung dimulai aja kali ya Pak wawancaranya. Udah pertanyaan dari kita semua. Mungkin dari Bapak sendiri udah mulai ada di berpengalaman di seni itu mulai dari kamu. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Saya merasa terima kasih sekali. Pertama, anak-anak muda sekarang sudah pada mulai yang namanya budaya sama wisata, karena itu merupakan satu aset yang begitu luar biasa. Nah, monggo anak-anak sekalian yang dari IPB, terutama dari wisata, nah itu tolong nanti bisa ketok tular sama teman-temannya tentang budaya. Untuk pengalaman saya di Museum Sono Budo ini, saya selaku pelaku seni, terutama dari pengrajin wayang. Nah, itu saya merasa tapi alhamdulillah ini sedikit demi sedikit ya kita sudah mulai bangkit. Bekerja sebagai pemerhati wayang atau menatah penyungging. Menatah itu menatah wayang. Penyungging itu artinya mewarnai wayang. Jadi itu kadang-kadang saya sering pesimis. Karena adanya teknologi ini sekarang peminat anak-anak muda itu berkurang. Karena kalau sudah pegang teknologi itu terus terang akan begitu susah. Nah, monggo anak-anak nanti begitu tolong kita diangkat lagi seni budaya apa saja, mungkin wayang dan batik, entah itu pariwisata. Sebetulnya Indonesia itu kaya banget. Setelah saya sekolah di SMA, saya itu nggak tertarik sih namanya sama wayang kulit budaya Thailand itu apa sih? Karena kalau untuk untuk hidup zaman ini nggak bisa, seniman itu nggak bisa, gitu loh. Di Jogja ini terutama itu yang bagus itu untuk budaya sama pendidikan bagus. Tapi kalau untuk ekonomi mungkin itu agak susah. Nah, kadang-kadang dulu kan nggak ada itu zaman tahun berapa itu UGM itu di pariwisata itu cuma di satu atau dua ya? Tiga ternyata. Nah, sekarang sudah ada satu ya. Nah, itu alhamdulillah. Oh, di Marat. Ini posisinya. Oke, karena gitu. Nah, ini kebetulan anak saya tiga ini. Ya, yang satu ambil IT, yang nomor 2 di komunikasi, yang nomor 3 di farmasi. Ranono sini budaya gini. Nah, itu padahal saya suruh gitu, kamulah belajar enggak bisa ditekan itu. Ya gitu. Tapi ternyata setelah lulus maksudnya di museum di naskah. Digitalisasi. Nah, kebetulan juga BKM itu singkatan dari benda koleksi museum. Nah, kebetulan saya punya tim 6 yang sebagai konservasi.
Jadi sebelum untuk dipamerkan, saya ngecek barang-barang dulu, dibersihkan dulu. Game banyak itu. Jadi game harus tampil ke depan untuk mempromosikan budaya khususnya. Ya. Begini. Ini kalau kita melihat wayang kulit itu kadang-kadang cuma liburan aja yang lucu-lucu itu terus selesai, sudah pada pergi. Coba kalau lihat itu dari awal sampai akhir, nah itu semua ada di situ, semua sebetulnya mengenal di situ. Nah saya bangkit supaya ini wayang kulit itu tidak punah. Nah saya menghalang orang-orang dari pinggiran itu seperti Pak Anwar itu saya ke rumah. Yuk kita bekerja sama. Nah inilah sedikit demi sedikit terus kita bantu. Kebetulan juga orang asing juga minat. Nah orang-orang lokal sendiri juga ada yang minat. Karena wayang itu maaf ya tidak murah. Wayang itu kan mahal. Jadi karena semua pakai manual kerajinan tangan. Jadi saya merasa bangkit, merasa bangga. Saya punya warisan wayang itu karena wayang sudah diakui oleh UNESCO. Nah di sini titip ini anak-anak muda ini tolong ini lestarikan dan tidak mungkin kalau anak-anak muda itu fokus ke budaya tidak mungkin akan mungkin secara ekonomi saya yakin bisa akan lebih baik. Begitu. Mungkin Bapak sebelumnya ada belajar tentang apa cara bikin wayang kulit ini? Ya, saya belajar. Kebetulan saya dulu dari pemandu ya, bahasa Inggris ya. Saya dari pemandu ya, dari pemandu kan gitu. Tadinya di jalan, terus saya merapat ke museum. Zaman dulu tahun-tahun sekitar 80. Maaf ya, ini kan jarang sih yang bisa belajar bahasa Inggris kan gitu. Saya penasaran jadi kan Bapak sering mention mengenai anak muda ya. Untuk di Selama Dua ini untuk tim wayang kulit ini apakah ada anak mudanya? Apakah beregenerasi ke anak mudanya? Ada sih, kan gitu. Setiap hari Minggu saya akan membuka workshop di Gedung Baru, gratis, free. Ya, saya kasih alatnya, saya kasih bahan-bahannya. Coba kamu nanti yang gambarkan saya, ini coba kamu bahan, kan gitu. Nah itu kalau anak muda. Ini pinter loh secara tertulis ya anak muda itu sekarang. Tapi di interview pertama kalau cari pekerjaan sering gagal. Nah kenapa seperti itu? Nah kepedeannya orang bangsa Indonesia itu maaf ya ini ya, itu sering kepedeannya agak kurang lain sama orang-orang Barat. Orang Barat itu kepedeannya luar biasa loh. Selalu pede, selalu optimis gitu loh. Nah itu tadi saya pernah diskusi tentang budaya ya, tentang orang-orang Jerman itu. Kenapa sih kalau sama leadernya sopan santun banget gitu apa gitu itu tidak usah. Kalau kita itu sudah masuk ngasih informasi, ngasih masukan sama kok kita. Makanya sering itu kawan saya sering tanya jok gitu. Kamu tidak usah, saya tidak usah di sini tidak ada bos lah. Kita gitu sama. Saya saling membutuhkan kan gitu. Itu pokok kita sih. Nah itu. Kemudian calon-calon besar bersama dari nggak dibantu. Birokrasi itu sering agak susah sih. Sebetulnya kan saya punya impian ini, tidak usah di kota. Kebetulan saya tinggal di Berbah. Saya kepingin memakmurkan budaya seni itu setiap kelurahan. Nah, setiap kelurahan itu mungkin anak muda dilibatkan. Ya toh anak muda kan sekarang anak promosi bokso itu kan cepat banget. Museum Sono Budaya itu ya anak-anak muda semua loh itu.
dari medsos itu terus itu. Jadi agak penasaran. Jadi setiap event apa, setiap ada kegiatan kita kita promosikan. Dulu museum-museum budaya itu sepi banget. Orang pada masuk museum-museum takut. Begitu. Singgup. Nah, tapi sekarang gantinya meningkat. Nah, seperti itu. Nah, nanti di tanggal saya tahu bisa begitu. Ya, karena ini prediksi saya itu pejabat-pejabat itu sekarang itu besok sing diutamakan budaya. Sekarang apa-apa kan kelurahan diprioritaskan itu, anggarannya semua masuk ke kelurahan itu sekarang. Kalau seperti itu mintalah seperti kalau minta asli semua saya minta di kelurahan itu saya minta tambah wayang. Kalau saya buat wayang seperti itu pemerintah bantu saya bisa untuk mempromosikan ke luar negeri gitu. Kita jadi mitra kerja wisata. Kelebihannya memang sudah memang diakui. Alhamdulillah sekarang agak bagus ya, pariwisata juga agak meningkat. Nah itu kita nggak tahu kata-kata muda sekarang yang mulai itu di sini pengunjungnya itu kebanyakan kan anak-anak muda ini musim baca kan gitu, ada seni ada ini lebih menghargai sekarang. Nah mudah-mudahan ini jangan sampai berhenti di situ, ke depannya kita rawat, kita beri. Nah, gitu. Kehebatannya saya mengapresiasi anak muda. Seninya kan beragam, ada wayang, kayak karawitan. Untuk Bapak sendiri kenapa lebih memilih wayang? Ya, pertama wayang itu bisa dikomersialkan. Dan mungkin soal harga kan relatif. Di samping kita bekerja, di samping kita mempromosikan, kita juga dapat masukan untuk daya tarik supaya konsumen itu beli. Tapi kalau untuk karawitan, itu kan susah. Ya, karawitan itu untuk belajar saja. Nah, gitu. Kalau karawitan untuk dijual, Anda bisa itu kan tim. Kalau karawitan kan tim. Gitu. Tapi kalau wayang kan bisa mungkin profesi diri saya kan bisa. Akan seperti itu. Jadi saya ini sambil membuat, sambil kita jual, sambil kita dipromosikan. Orang yang memotivasi beberapa untuk masuk ke dunia seni lagi memotivasi karena dari keinginan sendiri. Saya keinginan sendiri, saya senang. Saya itu senang ya kalau seni itu. Seni itu dalam banget ya. Seni itu pakai hati. Makanya kalau saya pertama kali kalau kunjungan di mana-mana, saya masuk museum dulu. Saya lihat seni ini apa sih? Seni asik gitu loh. Enak, indah gitu loh. Ya, seni itu friendly menurut saya. Gitu loh. Seni itu kan seperti itu. Nah, seni itu memang harus dipahami betul-betul pakai hati. Makanya kalau saya lagi gabut, lagi apa, kadang saya itu bukan itu mungkin 1, 2 jam, 3 jam. Dulu sih lama-lama kan, kalau lama kan dulu kan udah keluar aja, lihat suasana yang lain kan gitu. Nah itu melihat seperti kayak lukisan, melihat tarian kan gitu.
coba tarian itu coba perhatikan aja. Jadi itu setiap gerakan pasti ada maknanya. Dan itu lembut banget itu. Jadi, nah itu kalau dicermati bagus banget. Kayak gini, oh, ini wayang. Nah, kadang-kadang cuma sebentar gitu loh. Ini wayang kan gitu. Cuma nggak pernah yang namanya kan. Ini wayang Pak. Ini tokohnya siapa? Karakternya apa? Ini apa? Nah itu kan sering. Enggak jarang sih ada yang mengatakan. Nah kalau dalam gitu udah apa. Tapi kalau anak udah sering. Ini wayang kulit. Bahan bakunya dari kulit kerbau. Terus ini apa? Ada sekitar 200 karakter. Terus itu hubungan itu artinya apa? Terus wayang itu hubungan itu pembuatannya sampai berapa hari kan gitu. Nah itu kan perlu dimengerti karena zaman dulu itu wayang itu kan hubungan itu kan sangat penting sekali karena hubungan itu kan artinya apa ya, ini dunianya, the tree of life ya, jadi itu simbol kehidupan. Jadi ini wayang-wayang ini ya kita-kita ini. Nah, ini orang-orangnya ini, ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang kan, ada yang bagus seperti itu. Nah, nanti rajin-rajin lah kan merebus. Di sana budaya kan ada merebus. Ya, ada merebus. Terus kalau ada apa kita sering main kok di sana budaya kan ada waktu. Sini kan banyak bule, ada yang dari French, English, band, ya kan gitu. Nah, itu bisa praktek nanti minta izin sama orang ada gitu. Jadi sebagai orang tua itu enak gitu. Karena ini saya yakin loh, diprediksi loh sama orang-orang barat itu 2 dekade lagi. Sekarang satu contoh ya keris tahu ya. Nah keris sekarang umumnya sudah tidak ada, yang membuat sudah tidak ada. Kapan itu 5 tahun yang lalu Singapura pameran itu ternyata kerisnya dari sini semua, tapi labelnya sudah Malaysia. Nah itu padahal keris itu harganya itu sampai yang buat dari sini almarhum. Nah sekarang beliau sudah nggak ada, maknanya sudah tidak bisa. Nah ini nah seperti wayang ini. Nah wayang ini coba dulu mau lebih bagus lagi, ada yang buat dari emas. Tapi sekarang zamannya waktu kan ini nggak bisa itu hidup. Orang Sasuke gitu loh. Tapi enak gitu loh, seneng gitu loh, rasanya itu seneng. Nah itu sekarang ada transisi itu, nah terus jadinya ya seperti so aku pengen tahu aja pendapat bapak tentang beberapa yang sekarang di Malaysia itu sudah mengeklaim wayang di sana gitu. Padahal wayang sendiri itu asal dari Indonesia. Nah itu pendapat bapak gimana sih? Ya secara pribadi saya sudah tidak mungkin bisa. Diklaim sudah tidak bisa. Karena stylenya aja lain. Jadi itu Solo sama Jogja aja lain. Jadi kita jangan terprovokasi apa ya berita-berita yang tidak apa ya yang tidak akurat lah, karena gitu. Jogja itu punya gaya sendiri, Solo itu punya gaya sendiri. Sekarang ini pernah saya itu wawancara sama orang Jepang, so this is very easy, I make this puppet. No, you can represent. Tapi ternyata nggak bisa, karena liku-likunya, sunggingannya, warnanya itu beda-beda. Pernah orang Jepang itu, kalau gitu aja pakai mesin aja bisa, kan gitu kan? Aku mau nih, oh so you can try. Aku
kalau nanti bisa sampai itu, ini wayang saya itu tak kasih kamu satu. Ternyata tidak bisa. Itu online kan ada sekitar 30 kurang lebih 30 peso ya, kecil-kecil itu ukurannya macam-macam. Jadi seperti batik ya, batik tulis sama batik cap. Kalau batik cap itu mungkin sama, ya kan? Itu sama paling. Nah, terus dibolak-balik juga. Tapi kalau balik tulis, kadang-kadang ada yang keliru kan, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, justru itu keindahannya seperti itu. Nah, jadi kalau mungkin batik cap itu cap sama. Tapi kalau tulis, nah itu. Sebetulnya ada sih wayang-wayang yang bagus itu zaman. Tapi sekarang sudah ke tempat cendana tapi tempat presiden Pak Harto itu. Nah itu Pak Harto itu memang kejawennya, budayanya begitu luar biasa. Sebelum itu budaya wayang itu muncul, Pak Harto itu sudah belajar budaya Jawa itu seperti tokoh itu seperti itu. Jadinya karyawan itu masih bayarnya itu masih 10.000 atau 15.000. Itu semua seniman-seniman dari Jogja khususnya itu sudah direkrut sama Nah, sekarang sudah harganya mungkin satu kota itu miliar. Terus Pak, ini biasanya untuk waktu pengerjaan dari wayang kulit ini biasanya berapa lama? Tergantung. Jadi ukuran sekitar 40 cm, paling enggak ya ada yang 12 hari. Terus kalau itu hubungan itu yang besar itu bisa sampai 1,5 bulan. Kan gitu. Apa yang saya katakan tadi kan sampai pakai manual ya, pakai tangan seperti itu. Jadi tidak apa. Nanti berikan nanti kita. Jadi keras itu yang bakal berdiri tegak. Tapi ternyata ini ya. Enggak. Nah, ini sisa-sisanya wayang itu diambil sama tukang sama yang kan satu kebo. Nah, ini sisa-sisanya Ramayana. Tapi kalau sama Ramayana itu kan cuma menceritakan Rama Sita ya, happy ending, love story ya gitu. Tapi kalau cerita dari Mahabharata kan macam-macam, ada sering yang berebut tentang harta, ya macam-macam lah, apa sosial, politik, ya, culture, ya, everything. Karakter yang paling bagus apa? Karena sederhana banget kalau saya yang paling sederhana karakter Punokawan. Apa enak gitu loh. Nggak usah apa ya kita enak apa adanya gitu. Ya makanya apa konsisten. Ya memang apa ya awal dari masuk ke keraton kan Punokawan itu kan Semar itu kan sebetulnya kan dewa. Dia tidak mempunyai istri tapi bisa mempunyai anak. Kenapa diturunkan di bumi? Karena gitu. Nah seperti itu. Nah Bagong itu ya adanya seperti itu. Sebelum masuk kerajaan dan sesudah masuk kerajaan, orangnya tetap konsisten seperti itu. Nah kalau Krishna ini juga ada. Krishna ini waktu kecilnya nakal banget ini. Nah hitam itu melambangkan suatu kekuatan batin yang begitu luar biasa. Ya terus dia seorang advisor, the loyalty, smart, and wise man. Ya gitu ya. Karena gitu. Nah makanya itu nanti kalau di tokoh di Mahabharata ini kan reinkarnasinya kan Wisnu.
Vishnu is the protector, is the Krishna advisor. Jadi segala sesuatunya kalau ada pertumpahan darah, kalau mau perang, Krishna paling seseorang advisor. Sebentar dulu, dipikir dulu, kan gitu. Misalnya sini mau perang sama negara lain, dipikir dulu apakah kita sudah mampu untuk menandingi negara lain. Nah, seperti itu. Nah, makanya intelijen ini ya, kembali ke intelijen itu pakai bahasa-bahasa sandiwara yang tidak bisa diketahui oleh siapa. Mungkin ini ada, saya mau membuat apa ya, wayang-wayang tokoh-tokoh politik supaya bangsa ini jadi orang ikut. Jadi budaya bisa mempersatukan. Sebelumnya kami berempat mengucapkan terima kasih sekali ke Pak Suli sudah bersedia untuk kita wawancara. Kita juga senang sekali bisa sharing, jadi kita banyak ilmu baru, belajar tentang wayang ini. Kita juga minta maaf kalau misalnya ada kata-kata